Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dunyana, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi amwalina wa fi auladina wa fi asma'ina wa absarina wa fi a'malina waj'alna mubarakina aina ma kunna. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, mencurahkan karunia kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk menjalani aktivitas masing-masing, terutama sebagai karyawan di Mutatur. Alhamdulillah keadaan sehat, kendati mungkin sebagian ada yang sakit, tapi ada hikmahnya, ya. Tapi sepertinya semua yang hadir pada kesempatan kali ini semuanya sehat, ya. Semangat, alhamdulillah. Ya, apalagi setelah pulang dari Batu, ya. Masya Allah, itu kurang lebih 3,5 jam dan nyampe ke Jember itu. Jadi kalau nanti lain kali kalau nanti refreshing ke Batu sekalian ke Jember gitu, ya. Usulan, ya, Masya Allah, sampai ke STDI di sana, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Gus, tadi kalau perut yang kosong Kasih kabar. kasih kabar. Gimana mengabarkannya? Lapar, Ustaz. Lapar. Iya. Perut nggak bisa bicara. Gus, Iya. gimana mengabarkannya? Ada bunyi, Ustaz, biasanya. Ada bunyi, ya. Bingung juga Gus jawabnya, ya. Ada kerucuk-kerucuk. Oh, kerucuk gitu, ya. Berarti lagi lapar, ya. Ngasih kabar ke otak. Oh gitu, lapar. ya. Lagi ngirim sinyal ke otak. Ya, sinyal. Pusing gitu, ya. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa gitu, ya. Nggak bisa konsentrasi. Tapi kalau otak yang kosong, Tidak ngasih kabar. kita ngasih kabar. Tahu-tahu kita bodoh aja seperti itu. Ya, tidak ngasih kabar. Kemudian muncul efek yang nyata yang membuat kita juga bingung, ya, mengatasinya, begitu, ya. Taib. Tadi pertanyaannya lagi, kitab yang terakhir dibaca. Iya, kita terakhir baca. Taib. Hamdi dulu. Kitab yang terakhir dibaca, Hamdi. Ayo, Andi. Kita terakhir. Jawabannya ada, tapi dia lupa. Anda udah tahu jawabannya. Hah? Kitab Kaifiyah Rasulullah di Tanmiyati Amwali. Masya Allah. Gimana investasi apa gitu, ya? Untuk ya, oh gitu, Masya Allah. Dalam urusan bisnis nih, ya. Masya Allah.
bil Arabiyah. Wih, Masya Allah, bil Arabiyah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Taib, Giar, kita bacaan terakhir apa? Atau mungkin artikel Giar, artikel terakhir yang kamu baca apa? Taib. Gus, Ana punya jawaban. Insya Allah semua sepakat jawaban tersebut. Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi kitab terakhir sepertinya yang dibaca Ibu Asy dan semua karyawan itu adalah Al-Quran, betul ya? Karena Ana lihat di status atau di status Munatur itu, wah setiap pekan itu setiap Jumat baca Al-Quran ya, betul ya? Sepertinya itu yang terakhir ya. Atau tadi juga sebelum datang ke sini udah baca Al-Quran juga. Insya Allah ya. Masya Allah. Jadi ini suatu hal yang menggembirakan ya, tatkala dengan kesibukan kita ya dalam urusan dunia, ya alhamdulillah tidak lupa membaca kitab menjadi pedoman hidup kita, ya pegangan hidup yang di situ seluruh kebaikan, yang di dalamnya seluruh ilmu yang bermanfaat, yang menjadi petunjuk, menjadi rahmat, yang menambah ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya. Maka ini hal yang perlu kita syukuri. Jadi Hamdi nggak perlu bingung menjawabnya ya. Alhamdulillah, kitab yang terakhir dibaca adalah Kalamullah. Ini kitab yang terbaik, ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki kepada seluruh kebaikan. Alhamdulillah, berarti sudah terjawab semua. Ya. Terima kasih ya pada Bu Asy sebagai ya direktur atau ya pimpinan Munatur. Barakallahu fiik, dan semoga diberkahi hartanya dan keluarganya, anak-anaknya. Begitu juga para karyawan Munatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Semoga diberi kelancaran, kemudahan dalam ya memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah yang ingin beribadah ya, untuk haji dan juga persiapan untuk umrah, kemudian persiapan haji yang mungkin telah dimulai ya sejak kepulangan sampai Indonesia udah. Ya, mudah-mudahan selalu mendapatkan kemudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, kendati sebelumnya ya tidak direncanakan untuk mampir di Munatur, tapi Allah mentakdirkan kami, ya saya bersama keluarga, sama Abdullah, sama adiknya dan Abdullah bisa datang ke Jakarta untuk berbagai agenda, dan ya, alhamdulillah sempatkan mampir di sini. Nah, ini bisa bersua kembali dengan ibu-ibu di sini dan juga para ikhwah, ya alhamdulillah. Dan sebelumnya juga pernah ke sini, ya alhamdulillah. Maksud kedatangan ya tentunya kita saling berbagi kebaikan. Nah, karena bagaimanapun ya kesibukan dunia kita terkadang ya membuat tentunya sering membuat kita letih, capek gitu ya. Dan kadang tidak ada kesempatan untuk juga menambah ilmu, padahal itu adalah kebutuhan akal, pikiran dan rohani kita, begitu ya Gus ya. Betul, Ustaz. Nah, dan alhamdulillah berapa hari kemarin di Batu? 4 hari, Ustaz. 4 hari, Masya Allah 4 hari udah terpenuhi ya secara lengkap, tidak ada yang kurang, kebutuhan jasmani dan juga insya Allah berimplikasi kepada ya kinerja, semangat gitu ya. Alhamdulillah 4 hari. Nah, sekarang kunjungan kami ya pada kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bisa memberikan nutrisi bagi jiwa kita gitu ya. Jadi terpenuhi
kebutuhan jasmani dan rohaninya. Begitu ya Giar ya? Gimana Hamdi? Gitu ya? Ikut enggak kemarin? Enggak ikut ya? Oh Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Taib. Alhamdulillah. Kemarin juga kami bisa juga ya bertemu atau bertatap muka kembali dengan sebagian ya alumni 2025. Alhamdulillah. Dan mereka Masya Allah berharap dari perjalanan haji itu betul-betul bukan ya hanya sekadar mempererat ukhuwah atau saling ya kenal satu dengan yang lainnya, tapi diharapkan dari persaudaraan tersebut ya ada kegiatan yang terus ya bisa menambah wawasan keilmuan dan akan mempererat ukhuwah tadi. Maka mereka juga sepakat nantinya ya atau sepakat bisa mungkin majelis takon yang pernah kita lakukan di Mina gitu ya, tanya dan konsultasi itu mereka ingin lagi mungkin baik secara offline atau online gitu. Jadi ada kajian ilmiah yang insya Allah kedepannya mungkin akan ya dilaksanakan ya secara online atau offline. Ya insya Allah kami berdua dengan Ustaz Fakhruzi juga. Nah ini tentunya masing-masing dari kita akan mendapatkan kebaikan yang sebelumnya munatur memfasilitasi jamaah bisa berangkat. Nah, kemudian juga berkat pertolongan Allah dan kemudahan tersebut terus komunikasi berjalan dan alhamdulillah ternyata mereka juga ingin melanjutkan ya talabul ilmi sebagaimana yang mereka dapatkan juga selama dalam perjalanan haji ya di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Nah, ini yang kita harapkan bahwa mudah-mudahan bergabungnya mereka dalam perjalanan spiritual yang mulia itu menjadi pemantik, ya, menjadi pembuka pintu bagi mereka untuk lebih ya sadar betapa pentingnya kita semua kepada ilmu. Nah, alhamdulillah ini kita bersyukur. Ya, mudah-mudahan nanti juga UNATO terus mensupport ya dan memfasilitasi juga dan bisa mendokumentasikan nanti berbagai ya agenda dan kegiatan yang ingin mereka lakukan. Ya, taib. Ikhwah sekalian dan Ibu Asyid serta ibu-ibu yang lain ya, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini ada beberapa hal yang mungkin ya ingin disampaikan untuk ya kembali mungkin meningkatkan keimanan kita dan juga diharapkan juga meningkatkan kinerja kita dan memaksimalkan ya berbagai kegiatan atau usaha kita di UNATUR ini secara khusus. Yang pertama, apa yang kita lakukan di dunia ini tentu akan semua bernilai ibadah bila disertai dengan niat baik. Ya, ini poin yang pertama. Semua akan bernilai ibadah dan ketaatan bila disertai dengan niat baik. Bekerja dalam urusan dunia bila niatnya adalah untuk ya mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal untuk kehidupan diri kita dan keluarga kita, itu bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Nah, dan itu hal yang mulia. Nah, oleh karena itu, poin yang pertama yang harus kita hadirkan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita di dunia ini adalah menghadirkan niat. Ya, niat. Dalam urusan agama sudah sangat jelas ya. Setiap hari, sehari semalam kita sholat 17 rakaat ya, wajib, tambah lagi sholat-sholat yang lain. Ya, ini ibadah udah jelas tidak diragukan lagi. Dan ibadah tersebut tentu akan bernilai ibadah bila disertai niat. Kalau hanya faktor kebiasaan ya, maka tidak menjadi ibadah.
Jadi tatkala kita melaksanakan sholat, betul-betul niat kita ini adalah perintah Allah dan wajib untuk dilakukan. Naam, dan ini sholat yang akan saya lakukan adalah sholat subuh misalnya, atau sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Naam, maka itulah niat yang ada di hati kita dan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu akan bernilai ibadah. Itulah yang membedakan dari kebiasaan. Ya. Begitu juga dalam kita menjalani hidup ini, ya. Ibu-ibu sekalian dan para ikhwah, sebagai karyawan Munatur yang alhamdulillah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bekerja, yang diharapkan dari kerja tersebut kita mendapatkan rezeki yang halal untuk kebutuhan kita, keluarga kita, ya. Ini adalah ibadah karena niatnya adalah untuk mencari rezeki yang halal, thayyib. Nah, ini harus dihadirkan. Seorang suami bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ibu-ibu yang dapat kesempatan, dia punya anak, punya keluarga, mungkin suaminya mungkin ya keuangan atau di sisi ekonomi mungkin pas-pasan, tapi alhamdulillah Allah bukakan pintu rezeki dari ya kesempatan yang ibu-ibu sekalian dapatkan. Nah, ini semua adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu perlu menjaga niat, ya. Dan menjaga niat tersebut memiliki implikasi terhadap kinerja kita, ya. Memiliki implikasi terhadap kinerja kita. Nah, karena di sana ada ya kesepakatan, ada MOU gitu ya, kesepakatan, ada perjanjian yang tentunya masing-masing kita ya komitmen dengan janji tersebut, dan itu adalah amanah, tanggung jawab yang diperintahkan kita untuk ya menepatinya, menunaikannya, ya. Dan tentunya dilarang untuk ya menyia-nyiakan ya, kewajiban atau tanggung jawab atau amanah yang telah ya kita pikul, ya, atau perjanjian yang telah disepakati. Nah, kemudian hal yang selanjutnya, Islam agama yang sempurna dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang berkualitas, maka dalam segala hal Islam prinsipnya adalah mengedepankan dan memilih hal yang berkualitas, bukan sekadar kuantitas. Ya, dalam kita beribadah, maka yang menjadi konsentrasi utama agama adalah kualitasnya. Ya. Kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Terbaik amalannya. Karena itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik tersebut ya adalah amalan yang berdasarkan ilmu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada syarat yang pertama tadi, dilandasi di atas keikhlasan. Nah, dilandasi di atas keikhlasan. Itulah yang terbaik, itulah yang berkualitas. Bukan hanya sekadar ya bekerja, bukannya sekadar beramal, tapi amalan yang harus dilandasi di atas syarat ya yang disyariatkan, yang diperintahkan, yang telah ditentukan. Maka mari kita menjaga keikhlasan dan juga mari semangat untuk terus mendalami ilmu agama
yang menjadi bekal atau landasan dari ibadah tadi. Ya, sebagaimana seiring dengan ya semangat munatur dalam melayani jamaah, ya beribadah sesuai dengan sunnah, ya begitu ya. Dan itu insya Allah semua kita pahami. Nah begitu juga semangat kita sebagai karyawan, kita bekerja dan kita status kita hamba Allah, ya, yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah, itu status sebagai abdun lillah, ya hamba Allah, dan kita diperintahkan untuk bekerja, maka nama yang paling ya sesuai atau yang mewakili eksistensi manusia itu sebagai abdun adalah harithun wa hammam. Hammam itu orang yang memiliki terus ya semangat, atau orang yang selalu memiliki keinginan untuk bekerja, ya seperti itu. Harith, orang yang bekerja. Nah, itu yang nama yang sangat ya sesuai dengan eksistensi manusia sebagai abdun. Nah, jadi dalam kita beribadah, maka dua hal ini harus diperhatikan, kualitas. Maka tidak ada alasan ya bagi kita siapapun, mau dia itu statusnya ustadz atau guru atau karyawan atau siapapun, kita harus membekali diri dengan ilmu agama di dalam menjalani hidup ini. Nah, menjalani hidup ini ya, dalam beribadah dan dalam melaksanakan ya tugas kita, nah, tanggung jawab kita, maka ilmu ini merupakan ya kebutuhan yang mendasar yang harus terpenuhi. Nah, alhamdulillah sekarang ini banyak ya media dan sarana untuk terus bisa menambah wawasan keilmuan kita tentang agama ini. Ini harus menjadi semangat kita ya, Ibu sekalian dan Bapak sekalian atau ikhwas sekalian, bahwa dalam hidup ini ya siapapun kita, apapun status kita, maka kita selalu membutuhkan ilmu agama. Ya, jadi keikhlasan, kemudian semangat mengikuti tuntunan Rasulullah, dan itu tentunya konsekuensinya kita harus membekali diri dengan ilmu. Hal yang selanjutnya, bahwa di dalam bekerja, sebagaimana ya kita diperintahkan untuk berkarya, bekerja, berusaha, maka kualitas profesionalisme itu sangat dianjurkan dalam Islam. Bukan hanya sekadar bekerja, tapi betul-betul profesional, ya. Memberikan yang terbaik. Dalam hadis disebutkan, innallaha ahabba idza amila 'abdun amalan an yutqinahu. Ya, an yutqinahu. Allah menginginkan ya cinta kepada hamba yang apabila dia bekerja betul-betul dia perhatikan kualitasnya, memberikan yang terbaik, an yutqinahu. Ya. Apapun status kita, sebagai manajer, sebagai karyawan biasa, atau berbagai divisi atau ya bagian yang kita geluti masing-masing, itu ya Allah sangat cinta seorang yang beramal, bekerja, an yutqinahu. Ya. Al-itqan itulah ya istilah yang diwakili oleh apa yang kita kenal dengan profesionalisme, ya, profesional dalam bekerja, ya. Al-itqan ini penting sekali, ya. Dengan demikian maka hasil dari usaha tersebut akan maksimal, ya. Taib. Ini perlu diperhatikan. Begitu juga ya profesionalisme tadi terkandung dalam perintah Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bekerja. Ya. Setelah kita memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala atau bersungguh-sungguh untuk melakukan
apa yang ingin kita kerjakan, maka setelah itu jangan lupa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Wala ta'jazan. Nah, bersungguh-sungguh melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Bermanfaat bagimu. Dan mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lemah. Ya. Ini prinsip yang harus selalu ditanamkan dalam diri kita dalam segala lini kehidupan. Ya. Dalam beribadah, dalam bekerja, dalam menuntut ilmu, dalam segala hal. Seluruh yang bermanfaat dalam urusan agama dan dunia, ya kita harus sungguh-sungguh untuk meraihnya. Nah, dan ini tentu menuntut kita untuk ya mempersiapkan bekal yang cukup, ya keahlian, kemampuan, ya untuk bekerja tadi. Nah, kemudian kendati kita telah bersungguh-sungguh dan berusaha untuk terus memberikan yang terbaik secara maksimal, ingat kita ini sangat lemah, ya, maka membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan taufik. Alhamdulillah di tengah kita ada Gus Taufik. Ya Gus Taufik ya, Masya Allah. Ini gelar Gus ini akan melekat ya Insya Allah. Ini didapatkan di musim haji ya Gus ya Bu ya. Iya. Masya Khusus Allah. musim haji, Ustaz. Hah? Khusus musim haji. Khusus musim haji aja ya. Masya Allah. Luar biasa. Taib. Jadi taufik min Allah. Sering juga saya sampaikan di waktu juga ya, dalam perjalanan haji ya, tentang makna taufik. Ya. Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga pernah sebelumnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi khusyuk ya Mas ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah. Oh Masya Allah. Oh iya, subhanallah. Nah, Gus. Oh Masya Allah. Iya, nak apa khair insyaallah. Iya. Barakallahu fiikum. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi ihris ala ma yanfa wasta'in billah. Bersungguh-sungguh melakukan ya, melaksanakan, mengerjakan apa yang bermanfaat bagi kita secara pribadi dalam sebuah ya mungkin komunitas yang kita bergabung dalamnya, atau dalam sebuah ya perusahaan yang kita bekerja dalamnya. Ihris ala ma yanfa, sungguh-sungguh. Nah, ini spirit ya Islam yang bekal bagi setiap yang bekerja menjalani hidup ini ya. Ihris ala ma yanfa dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Kemudian wasta'in billah, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Nah, dan sering juga dahulu sampaikan, perjalanan, setiap perjalanan dari awal perjalanan ibadah haji sampai pulang ya, selalu diingatkan, jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ya, insyaallah jamaah itu hafal ya, saking lama seringnya diulang-ulang doa yang insyaallah juga dibaca setiap pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa bukannya sekadar doa, bukannya sekadar ucapan di lisan, tapi betul-betul membutuhkan penghayatan. Kenapa? Ya Allah, jangan serahkan diriku kepadaku kendati dalam ya durasi hanya dalam satu kedipan. Itu yang sangat singkat sekali. Ini membuktikan bahwa kita sangat lemah.
ya, sangat lemah. Karena kita merasa sehat, ya, merasa kuat, ya, merasa memiliki misalnya tim yang solid gitu ya, tapi tetap lemah. Nah, apalagi ya Bu Asi dan timnya, ya, dan kita mendengar dan membaca bagaimana proses apalagi tahun ini gitu ya, dari sekarang udah mulai ya proses untuk berangkatan nantinya, dan juga berbagai mungkin agenda perjalanan ya umroh yang mungkin masya Allah yang ya, akan dilakukan. Pastilah ya menghadapi berbagai kesulitan, rintangan, hambatan. Nah, tapi dengan kebersamaan, Tapi nyambung. dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua akan menjadi ringan. Jadi begitu masing-masing dari ya tim Munatur ini bila mendapatkan kesulitan, bila mendapatkan rintangan dan hambatan, maka perbanyaklah istighfar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Dalam urusan ibadah, dalam juga urusan bekerja, kita lemah. Tatkala kita selalu berserah pada Allah, bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di mana ya, dalam setiap langkah demi langkah atau usaha demi usaha yang kita lakukan akan ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang terpenting. Jadi antara ya kualitas ibadah yang menjadi orientasi utama kita harus digabungkan dengan isti'anah, mohon pertolongan, yaitu merupakan landasan kesuksesan kita. Nah, sangat lemah kita ini, sangat lemah. Ya, ini sungguhnya ya kunci kesuksesan. Yang selanjutnya itu mungkin ya poin terakhir, nanti kita diskusi kalau tanya jawab nanti ya, mungkin lebih hidup suasananya biar merasa ngantuk itu mungkin bisa dengan diskusi nanti ya, punya hilang. Bahkan yang nanti kelihatan ngantuk-ngantuk kita suruh bertanya, silakan bertanya gitu ya. Masya Allah. Baik. Yang ini seperti kayak waktu umroh itu ya. Nah, waktu tawaf ini mati. Baik. Kita lanjutkan poin yang terakhir. Ya. Karena kita lemah, maka kita membutuhkan orang lain. Ya. Sehingga tepat sekali apa yang diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong. Ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejahatan. Dan insyaallah saya yakin bahwa tim Munatur tim yang solid, yang terus bertahun kerjasama yang baik, ya, untuk memberikan yang terbaik, ya. Nah, mudah-mudahan kebersamaan, ya, kerjasama yang baik, kolaborasi, tim yang solid, insyaallah terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua tentunya adalah demi kebaikan, ya, ibu dan juga ikhwas sekalian. Dan nah, baik. Oleh karena itu, nilai kebersamaan tadi menuntut kita untuk saling menasihati. Saling menasihati. Kalau ada yang mungkin lalai, lagi sibuk kerja, tapi datang seruan Allah, nggak tahu sama gimana di sini SOP-nya. Apakah kalau udah datang panggilan azan, bolehkah meninggalkan kerja atau masih selesaikan? Itu kan nggak tahu juga bagaimana SOP-nya di sini. Bagaimana Bu Asi? Harus ya, sholat ya. Nah ini harus ingatkan, bro, mungkin bahasanya seperti itu ya.
Gus, gitu ya. Ayo sholat dulu. Ya. Insya Allah sesulit apapun, begitu sholat berdoa, insya Allah begitu sholat nanti akan terbuka. Oh iya, gitu ya. Jadi ini sholat yang paling utama. Siapapun, jangan kena alasan kerja, sholat lalai, nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ini yang paling utama. Kita memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah, tapi kalau datang perintah Allah, ya kita harus kedepankan ya perintah Allah. Kecuali kondisi yang sangat mendesak, yang itu yang mungkin waktu menuntut harus diselesaikan segera, nanti bisa mungkin ya menjamak itu dalam kondisi yang tertentu. Tapi kalau hal yang normal-normal saja, maka ini hal yang perlu diperhatikan tentang ibadah. Ya, karena kendati kita ya baik status ustadz atau mungkin karyawan atau manajer dan yang lainnya, kita abdul lillah. Jadi kewajiban kepada Allah ini harus saling menasihati. Dan juga konsekuensi dari kebersamaan ta'awunul birri wat taqwa, ya saling mendoakan untuk kebaikan. Harus seperti itu, saling mendoakan untuk kebaikan. Berharap kebaikan bagi saudara kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian kecuali bila ya dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya. Nah, ini penting sekali. Ya, penting menginginkan kebaikan. Nah, konsekuensinya berarti kita membenci kejahatan, kejelekan yang akan menimpa saudara kita sebagaimana kita membenci hal itu akan menimpa diri kita sendiri. Ini penting. Yang selanjutnya, konsekuensi dari kebersamaan itu memang harus sabar. Karena mungkin ya secara karakter ada perbedaan. Ya. Maka kesabaran dibutuhkan. Nah, kebersamaan tidak akan terrealisasi kalau tidak ada kesabaran. Nah, karena sisi perbedaan yang banyak ya di antara kita. Nah, yang selanjutnya, kebersamaan itu menuntut kita betul menjunjung tinggi ya etika, akhlak yang mulia. Ya. Bersamaan menuntut kita untuk menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dan ini bagian dari agama kita. Ya. Yang kesimpulannya terus memberikan kebaikan, menjauhi kejahatan, kejelekan, sabar dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan, dan tentunya untuk selalu ya berinteraksi, ya bertemu dengan saudara ya dalam kondisi senyum, sapa gitu ya, salam gitu. Ini penting sekali. Nah, itu bagian dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang harus menjadi ya karakter dari masing-masing muslim, apalagi dalam kebersamaan dalam sebuah ya mungkin perusahaan dan yang lainnya. Kemudian kebersamaan itu juga menuntut kita untuk saling mendoakan ya kebaikan, ya mendoakan kebaikan. Nah, ya itu diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan intinya, mari terus mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa keluar rumah itu ya melangkah, membuka pintu untuk keluar rumah untuk mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Begitu sampai di kantor, memulai kerja bismillah. Selesai satu tahapan demi tahapan ya yang kita kerjakan alhamdulillah. Itu kemudahan dari Allah. Jadi jangan sampai ya kita hanya ya atau tertipu dengan mungkin keahlian kita masing-masing gitu ya, merasa udah semua keberhasilan, kesuksesan itu karena hanya ya karena ilmu kita semata. Tidak.
Jadi semua dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya beberapa hal yang mungkin perlu menjadi catatan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bu Asy dan keluarga, ibu-ibu sekalian, juga keluarga, anak, suami yang di rumah, ya, kemudian teman-teman sekalian, ya, yang masih jomblo, yang udah menikah, yang udah punya anak, yang ya gitu ya, semua sehat, ya. Kalau yang belum punya istri ya doain orang tuanya gitu, saudaranya ya gitu ya. Kalau punya anak ya mendoa. Jadi ini penting sekali. Ya mudah-mudahan semua sehat. Saya doakan semua ya ikhwas sekalian, Gus Taufik, ya, istri, anak, Masya Allah, dan yang lainnya, Mas Fuad, siapa lagi? Mas Amir ya. Aduh, maaf ini tidak hafal, belum sampai sekarang belum hafal namanya semuanya ya. Taib ya. Tapi intinya ini harus ya menjadi perhatian kita semua. Oke. Ya, itu yang mungkin sebagai pengantar presentasi apanya, materinya mungkin kita ya diskusi atau kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Begitu, Gus, barakallahu fikum.